Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan beserta para peserta debat yang berbahagia. Perkenalkan, saya Kiki Aprilia Handayani, pembicara dari tim kontra, akan menyampaikan tanggapan saya terhadap argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah perwakilan dari SMA Negeri 1 Jonggat dengan mosi penggunaan masker bagi siswa sesungguhnya tidak diperlukan sebab masker hanya diperuntukkan bagi orang yang terpapar penyakit saja. Dewan juri yang saya muliakan, pembicara pertama tim pemerintah terlalu banyak mendefinisikan kata-kata yang semestinya tidak perlu didefinisikan. Bukankah untuk mendefinisikan kata, kita hanya perlu mendefinisikan apa yang menjadi kata kunci dan benang merah dari mosi tersebut, bukan mendefinisikan keseluruhan kata dalam mosi Dewan juri. Dan hal tersebut membuktikan bahwa pembicara pertama tidak mengerti dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang saya muliakan, pembicara pertama juga tidak menyampaikan limitasi untuk mosi perdebatan kita kali ini. Padahal seperti yang kita semua ketahui bahwa limitasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah struktur perdebatan untuk mengatur jalannya sebuah perdebatan dan mempersempit jangkauan lawan. Dewan juri, bukankah seperti itu? Tetapi tidak dilakukan oleh pembicara pertama pemerintah. Dewan juri yang saya muliakan, pembicara pertama pemerintah juga mengatakan bahwa seperti penelitian yang kami lakukan dari bulan Maret sampai April, bahwa jumlah orang yang terpapar virus corona atau warga negara Indonesia yang terpapar virus corona mencapai 8.000 orang. Dewan juri, yang perlu kita pertanyakan di sini adalah apakah pembicara pertama pernah melakukan penelitian? Lalu jika ya, penelitian seperti apa yang dia lakukan, di mana, kapan, dan mengapa penelitian tersebut ia lakukan, dan hal tersebut masih menjadi misteri. Dewan juri, Dewan juri yang saya hormati, pembicara pertama juga mengatakan bahwa menurut WHO, masker wajib digunakan bagi siapa saja yang memiliki gejala virus corona. Dewan juri yang saya hormati, bukankah pada saat sekarang ini banyak orang yang terinfeksi virus corona tetapi tidak memiliki gejala atau yang biasa kita sebut sebagai OTG, yaitu orang tanpa gejala. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan data yang saya dapatkan dari kompas.com bahwa hampir 80%, sekali lagi hampir 80% kasus COVID-19 tak bergejala. Dewan juri, sekali lagi hampir 80% kasus COVID-19 tak bergejala. Dewan juri, dilansir dari kompas.com. Dewan juri yang saya hormati, bukankah dengan tidak adanya gejala yang dialami oleh orang yang terpapar virus corona patut kita antisipasi, yaitu dengan cara memakai masker khususnya bagi siswa? Dewan juri yang saya hormati, di DKI Jakarta sendiri lebih dari 15.000 orang, sekali lagi lebih dari 15.000 orang OTG. Dewan juri yang saya hormati, dilansir dari mdetiknews.com. Lantas bagaimana caranya kita menghindari penyebaran virus corona dari para OTG tersebut jika kita tidak menggunakan masker? Dewan juri yang sangat saya hormati, Dewan juri yang saya hormati, pembicara pemerintah salah menggunakan dasar hukum untuk menguatkan argumentasinya. Ia mengatakan bahwa WHO mewajibkan penggunaan masker bagi siapa saja. Bukankah hal tersebut sama seperti menusukkan pisau untuk dirinya sendiri? Dewan juri yang saya hormati, dikarenakan dasar hukum yang dia gunakan bertentangan dengan posisinya yang sebagai tim pemerintah atau tim yang menyetujui mosi tersebut. Dewan juri yang saya hormati, Dewan juri yang saya hormati, pembicara pemerintah juga mengatakan bahwa penggunaan masker bedah
bagi siswa akan menyebabkan kelangkaan bagi masker tersebut. Padahal nyatanya kita disuruh untuk atau disarankan untuk menggunakan masker kain, Dewan Juri, bukan masker bedah. Sekali lagi, kita disarankan untuk menggunakan masker kain, bukan masker bedah. Dewan Juri yang saya hormati, tingginya kasus virus corona di siswa juga sangat menyebabkan kita untuk harus menggunakan masker. Seperti data yang saya dapatkan dari Sehatku dan Kumparan.com bahwa sebanyak 6.744 siswa terinfeksi virus corona. Sekali lagi, terdapat sebanyak 6.744 siswa terinfeksi virus corona, yang dimana di 6.744 siswa tersebut sebanyak 9 orang positif sembuh dan 6 orang lagi meninggal dunia, Dewan Juri. Bukankah hal tersebut harus kita antisipasi dengan penggunaan masker, Dewan Juri? Bukankah seperti itu? Dewan Juri yang saya hormati, oleh sebab itulah saya sebagai pembicara pertama tim kontra sangat tidak setuju dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pemerintah, dikarenakan argumentasi yang dia sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak berdasarkan data-data yang sesungguhnya, dan tidak menyampaikan dari mana data tersebut ia dapatkan. Jadi oleh sebab itulah saya sekali lagi tekankan bahwa saya sangat tidak setuju dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah, dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang ada, Dewan Juri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati dan juga rekan debat yang berbahagia, saya Baidila Sari Dewi dari SMA Negeri 1 Praya akan menyampaikan pidato tanggapan kepada pembicara kedua dari SMA Negeri 1 Jonggat. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pihak oposisi menyatakan sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yakni penggunaan masker bagi siswa sesungguhnya tidak perlu, karena masker hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit saja. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyanggah apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari pihak pemerintah. Dewan Juri, pembicara kedua dari pihak pemerintah dengan penuh kepercayaan diri mengatakan data bahwa orang yang terpapar virus corona yakni sebesar 98.778 orang dan orang sembuh yakni 56.655 orang dan 4.781 orang meninggal dunia. Dewan Juri, pembicara kedua dari pihak pemerintah tidak memberikan sumber data yang jelas dari mana data tersebut mereka dapatkan. Padahal Dewan Juri, pada saat berdebat yang kita perdebatkan adalah fakta dan bukan opini dari pembicara tersebut. Dan Dewan Juri, saya menyampaikan data yang valid dari Kompas.com bahwa pada 5 bulan diterpa virus corona, angka positif virus corona di Indonesia menembus 100.303 kasus. Dan jumlah orang yang sembuh yakni 58.173 orang dan yang meninggal mencapai 4.838 orang. Data tersebut Dewan Juri saya dapatkan dari Kompas.com, dan yang seperti sama-sama kita ketahui bahwa Kompas.com dapat sangat kita percayai. Dewan Juri, selain itu, pembicara kedua dari pihak pemerintah mengatakan bahwa menurut saya tidak perlu siswa menggunakan masker. Dewan Juri, kata-kata bernada opini seperti menurut saya, apakah pantas disebutkan pada saat kita berdebat? Tentu saja tidak, bukan? Dewan Juri, kami dari pihak oposisi menyarankan untuk pihak pemerintah membaca panduan debat bahasa Indonesia sebelum mengikuti lomba ini. Karena Dewan Juri, pada saat kita berlomba, yang kita sebutkan, yang kita perdebatkan hanyalah fakta-fakta. Selanjutnya, pembicara kedua dari pihak pemerintah mengatakan, orang sehat tidak perlu menggunakan masker karena yang lebih efektif menggunakan masker yakni orang sakit. Dewan Juri yang terhormat, jangan kita lupakan OTG ataupun orang tanpa gejala. Dewan Juri,
Juri, langkah untuk mengantisipasi hal tersebut ialah dengan menggunakan masker. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan dari Kompas TV, bahwa mulai 5 April 2020, pemerintah mengharuskan semua masyarakat Indonesia menggunakan masker. Karena Dewan Juri, penyebaran virus corona dengan tanpa gejala merupakan kasus terbanyak di Indonesia. Data tersebut saya dapatkan dari kompas.com. Dewan Juri, bukankah siswa merupakan bagian dari masyarakat juga? Jadi Dewan Juri, penggunaan masker bagi siswa merupakan suatu kewajiban kemanapun dan kapanpun siswa itu pergi saat keluar rumah. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya pembicara kedua dari pihak pemerintah mengatakan bahwa masker di Indonesia semakin menipis dan harganya melonjak. Dewan Juri, telah kita ketemui pada saat ini banyak lembaga-lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah telah melakukan produksi masker secara besar-besaran. Dan Dewan Juri, mereka tidak menjual masker tersebut namun memberikan secara percuma-cuma kepada masyarakat. Seperti data yang saya dapatkan dari CNN Indonesia, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah memberikan 20 juta masker kepada masyarakat DKI sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona. Selanjutnya, Dewan Juri, tim pemerintah mengatakan bahwa penelitian mengatakan bahwa masker bedah tidak bisa menangkal virus corona karena masker tersebut hanya dapat menangkal partikel besar seperti tetesan bersin atau batuk. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi tim pemerintah hanya mengarang data. Ia tidak memberitahukan dengan jelas penelitian dari manakah itu. Apakah mereka tidak memberikan sumber karena mereka memang mengarang data tersebut? Patut kita curigai, bukan? Dan Dewan Juri, mari kita telaah kalimat yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah, bahwa masker bedah tidak bisa menangkal virus corona karena masker tersebut hanya dapat menangkal partikel besar seperti tetesan bersin atau batuk. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang saya dapatkan dari World Health Organization, yakni organisasi kesehatan terbesar di dunia, mengatakan bahwa satu-satunya cara penyebaran virus corona yakni dengan tetesan batuk ataupun bersin dari orang yang terinfeksi virus corona. Jadi Dewan Juri, telah sangatlah salah pembicara kedua dari pihak pemerintah mengatakan bahwa partikel besar seperti tetesan bersin atau virus tidak dapat membuat orang terinfeksi virus corona. Nyatanya Dewan Juri, hal itulah yang menyebabkan orang dapat infeksi virus corona. Selanjutnya Dewan Juri, pembicara kedua dari pihak pemerintah mengatakan bahwa untuk menghindari virus corona yang perlu dilakukan adalah social distancing. Dewan Juri, dari awal mereka telah mengatakan bahwa siswa tidak perlu menggunakan masker karena siswa hanya belajar dari rumah. Dan lalu saat ini ia mengatakan bahwa kita harus social distancing, merupakan suatu hal yang sangat-sangat kontradiktif dengan apa yang ia sampaikan dari awal, Dewan Juri. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pembicara kedua dari pihak pemerintah tidak mengerti tentang apa yang ia sampaikan dan ia tidak siap berdebat, Dewan Juri. Jadi Dewan Juri, dapat kami simpulkan bahwa data-data tim kami yang telah teruji kebenarnya dengan adanya sumber-sumber yang terpercaya, tidak seperti pembicara dari pihak pemerintah yang tidak pernah menyebutkan sumber-sumber datanya, Dewan Juri. Jadi kami sebagai pihak oposisi menyatakan bahwa kami sangat pantas untuk memenangkan perdebatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya muliakan beserta rekan-rekan debat sekalian yang saya hormati, saya Naya Mahdiasari dari SMN 1 Praya akan menyampaikan pidato tanggapan saya dari argumentasi yang disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim pro, yaitu SMN 1 Jonggat, dengan mosi kita kali ini yang menyatakan pemakaian masker bagi siswa di masa COVID-19 sesungguhnya tidak perlu, sebab masker hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang terpapar penyakit saja.
Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan tanggapan beserta sanggahan saya dari argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari pihak pemerintah. Dewan Juri yang saya hormati, pembicara ketiga dari pihak pemerintah telah memberikan data jumlah WNI yang terpapar virus COVID-19 pada bulan Maret hingga bulan April 2020 kemarin mencapai 8.000 orang, Dewan Juri. Namun, Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya menyanggah hal tersebut karena berdasarkan data yang dilimput dari CNN Indonesia, jumlah warga negara Indonesia yang terpapar virus COVID-19 pada bulan Maret hingga April 2020 kemarin, tepatnya pada tanggal 30 April 2020, telah mencapai 10.118 orang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, data-data yang disampaikan oleh pembicara ketiga dari pihak pemerintah sudah salah. Ia bahkan tidak menyebutkan sumber dari data tersebut, sehingga dapat kami asumsikan bahwa pembicara ketiga dari pihak pemerintah hanya mengarang-arang data saja, Dewan Juri. Selanjutnya, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan masker hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang terpapar virus COVID-19 saja. Dewan Juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini tidak hanya menyebar melalui duplikat ataupun percikan dari bersin atau batuk orang yang terpapar virus COVID-19, namun juga dari benda-benda yang sudah terinfeksi atau dipegang oleh orang yang terpapar virus COVID-19 tersebut. Selain itu, orang yang terpapar virus COVID-19 sudah harus diisolasi di rumah sakit sehingga mereka tidak akan menyebarkan virus mereka kepada orang yang sehat, Dewan Juri. Selanjutnya, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dengan menyiapkan segala yang dibutuhkan selama masa pandemi. Buktinya di mana, Dewan Juri? Pembicara ketiga pemerintah tidak memberikan bukti seperti apa kebijakan pemerintah tersebut. Dewan Juri yang terhormat, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka tentunya akan menekan jumlah peningkatan virus COVID-19. Namun apa yang terjadi? Justru jumlah peningkatan COVID-19 melonjak sangat tinggi di Indonesia, Dewan Juri. Jikapun pemerintah sudah melakukan kebijakan tersebut, namun hal itu masih kurang, mengingat di mana banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, Dewan Juri. Selanjutnya, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan masih banyak orang yang terpapar virus COVID-19 namun belum terdeteksi. Oleh karena itu, Dewan Juri, disinilah letak pentingnya penggunaan masker bagi setiap warga negara, yaitu untuk mencegah terpapar virus COVID-19. Belum lagi bagi orang-orang yang OTG, dari mana kita bisa mengetahui apakah orang tersebut sehat ataupun sakit, atau justru bahkan ia bisa saja sudah terpapar virus COVID-19, Dewan Juri. Selanjutnya, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan di Pasar Pramuka Jakarta Timur harga masker mencapai 1,5 juta per boxnya. Dewan Juri, lagi-lagi pembicara ketiga dari pihak pemerintah tidak menyatakan dari mana sumber yang ia dapatkan. Ia juga tidak menjelaskan jenis masker seperti apa yang mengalami kenaikan harga hingga 1,5 juta ini, Dewan Juri. Selanjutnya, Dewan Juri yang saya hormati, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini harga masker biasa-biasa saja. Namun, setelah terjadi COVID-19 ini harga masker melonjak naik. Dewan Juri yang saya hormati, di sini pembicara pemerintah tidak memberikan data atau sumber dari mana yang ia dapatkan, Dewan Juri. Ia juga tidak menjelaskan harga awal, harga akhir, hingga persentase dari kenaikan harga masker tersebut. Sehingga di sini kita tidak dapat menyebutkan bahwa harga masker melonjak naik dengan tidak adanya harga awal, harga akhir, dan juga persentase dari harga tersebut, Dewan Juri. Selanjutnya, pembicara ketiga dari pihak pemerintah menyatakan masker sangat sedikit sehingga negara harus memiliki upaya dengan mengurangi penggunaan masker. Dewan Juri, mekanisme yang diberikan oleh pembicara pemerintah ini sangatlah tidak masuk akal. Mengapa kita harus mengurangi jumlah penggunaan masker?
Mengapa kita tidak meningkatkan saja jumlah produktivitas masker di negara kita, Dewan Juri, untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19 tentunya. Dewan Juri yang saya hormati, pembicara ketiga dari pihak pemerintah juga mengatakan untuk menangkal virus COVID-19 di wilayah sana, yang dimaksud wilayah sana adalah Bandung. Lantas bagaimana dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, di mana data yang saya dapat dari kompas.com menyebutkan bahwa terdapat total 514 kabupaten atau kota di wilayah Indonesia dan sejumlah 416 kota dengan 98 kabupaten. Lantas, bagaimana dengan 514 kota dan kabupaten tersebut? Apakah kita akan membiarkan mereka begitu saja terpapar oleh virus COVID-19 ini, Dewan Juri? Tentunya tidak, bukan? Selanjutnya, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan menambah dampak negatif jika masker diberikan pada orang yang tidak terpapar, namun justru diabaikan bagi para petugas medis. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang saya dapat dari liputan6.com, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 267,7 juta, sedangkan jumlah para petugas medis di Indonesia sejumlah 345.508 orang, Dewan Juri. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dari satu orang, lantas mengapa kita tidak mewajibkan untuk setiap warga negara Indonesia menggunakan masker, Dewan Juri? Karena berdasarkan data yang saya dapat dari kompas.com pula, WHO telah mengungkapkan bahwa laju transmisi COVID-19 ini mencapai 2,5, yang artinya satu orang saja yang sakit maka dapat menyebarkan penyakitnya ke dua orang yang sehat, Dewan Juri. Bukankah itu dapat menyebabkan meningkatnya resiko penyebaran virus COVID-19 di Indonesia? Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan virus 19. Dewan Juri yang saya hormati, perlu diketahui bahwa ini adalah debat bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Kita masih bisa menggunakan kata 19. Lantas mengapa mengapa pembicara ketiga dari pihak pemerintah harus menggunakan kata 19? Di samping itu, perlu saya garis bawahi lagi bahwa pembicara ketiga dari pihak pemerintah mengatakan virus 19. Apa itu virus 19, Dewan Juri? Sedangkan pada pembahasan mosi kita kali ini adalah virus COVID-19. Tidak ada yang namanya virus 19, Dewan Juri. Dewan Juri yang saya hormati, kekurangan dari pembicara ketiga dari tim pro lainnya adalah kebanyakan menjeda waktu atau menggunakan dalam setiap kalimatnya, yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa pembicara ketiga dari tim pemerintah belum siap untuk melaksanakan perdebatan pada pagi hari ini, dan juga hal tersebut berpengaruh pada efisiensi waktu, yang dimana dalam efisiensi waktu pembicara ketiga dari pihak pemerintah sudah sangat kurang, Dewan Juri. Oleh karena itu, saya sebagai pembicara dari tim oposisi menyatakan bahwa tim kami sangatlah cocok untuk memenangkan debat kali ini, Dewan Juri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.